Perkenalkan, nama saya Resti Agni Violinte Beno dengan NIM 2515030039. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem dispersi. Nah, sistem dispersi ini di dalamnya ada suspensi dan juga emulsi. Nah, apa itu suspensi dan emulsi? Suspensi ini adalah sediaan obat cair yang di dalamnya ada serbuk padat yang sangat halus. Nah, obat ini tidak larut di dalam air atau cairan pembawanya, melainkan hanya tersebar atau melayang-melayang di seluruh cairan tersebut. Nah, contohnya gampangnya itu seperti kopi tubruk atau air dicampur pada pasir halus. Nah, jika di dalamnya serbuknya lama-kelamaan turun dan mengendap di bawah akibat gaya gravitasi. Karena sifat dari suspensi ini mudah mengendap, maka botol suspensi itu wajib dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. Nah, tujuannya agar serbuk obat yang mengendap di bawah botol itu, dia bisa menyebar kembali secara merata ke seluruh cairan. Nah, sehingga dosis obat yang dituangkan ke dalam sendok takar menjadi tepat dan sama. Nah, contoh obat dari suspensi itu yaitu obat mah cair atau antasida atau obat penurun panas pada anak itu seperti paracetamol cair dan juga sirup antibiotik kering. Sekarang kita masuk dalam emulsi. Emulsi itu adalah campuran antara minyak dan air. Nah, emulsi adalah secara sederhana nih, emulsi adalah obat cair yang dibuat dengan cara menyatukan dua jenis cairan yang tidak alami atau yang tidak bisa menyatu begitu, yaitu minyak dan air. Seperti kita ketahui kan minyak dan air ini tidak bisa menyatu, tapi di emulsi ini harus dipaksa untuk keduanya menyatu. Nah, cara apa sih biar mereka berdua ini menyatu, yaitu dengan adanya zat khusus atau zat tambahan khusus yang disebut dengan emulgator. Nah, emulgator ini bertindak sebagai jembatan biar mengikat minyak dan air ini agar mereka tuh mau berdamai begitu, biar mereka tuh bisa menyatu agar membentuk cairan yang lembut dan bisa homogen. Nah, tipe dari emulsi ini dia itu pertama tuh minyak dan air. Nah, minyak dan air ini ada tetesan minyak kecil yang menyebar di dalam air, contohnya susu atau santan. Terus ada air dan minyak sebaliknya nih, yaitu tetesan kecil yang menyebar di dalam minyak, contohnya mentega atau krim. Contoh dari emulsi itu yaitu minyak ikan atau scout emulsion, dan juga ada beberapa berbagai krim dan juga lotion kulit. Sekarang kita akan masuk dalam komposisi sediaan suspensi. Nah, agar seluruh obat yang tidak larut bisa tersebar merata dan tidak cepat mengendap di bawah botol, komponen atau hal-hal yang harus kita perhatikan untuk meraciknya, yaitu yang pertama, kita harus lihat zat aktifnya, yaitu serbuk obat halus yang khasiatnya menyembuhkan penyakit biasanya, tetapi sifatnya tidak bisa larut dan sukar larut dalam air. Contohnya itu paracetamol serbuk, amoxicillin serbuk, atau aluminium hidroksid atau obat mah. Nah, terus kita kedua itu medium pendispersinya, yaitu cairan pembawa, cairan dasar yang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk serbuk atau obat tersebut melayang-layang. Contohnya itu air murni atau aqueous, dan juga ada sirup biasa. Terus ada suspensi agent. Nah, suspensi agent ini seperti bahan pengental seperti bahan pengental. Nah, zat yang sangat penting untuk mengentalkan cairan pembawa ini, jika cairannya agak kental, serbuk obat akan lebih lama melayang di atas akan cepat melayang di atas dan tidak cepat merosot atau jatuh mengendap ke bawah botolnya itu. Nah, contohnya itu seperti sodium CMC dan juga gum grape atau tragakan, dan juga ada skantagum. Nah, terus yang berikutnya itu resting agent atau zat pembasah. Nah, zat pembasah ini digunakan untuk membantu serbuk yang kering agar mau basah. Kan namanya zat pembasah nih, pasti dia akan membantu serbuk yang kering ini biar dia tuh cepat basah dan mudah berbaur dengan air. Bukannya malah mengendap, dia ini supaya dia tuh mudah berbaur dengan air. Bukan malah dia itu mengembang di permukaan cairan. Terus contohnya itu ada polisorbat 80 atau Twen 80 atau gliseril. Terus ada flossclating agent. Flossclating agent ini adalah bahan
pelengkap ya, bahan pelengkap yang biasanya berupa garam dapur atau elektrolit. Nah, yang menjaga agar ketika serbuk obat akhirnya mengendap, endapan tersebut tetap longgar sehingga sangat mudah menyebar kembali saat botol dikocok. Nah, terus jadi dia itu secara singkat fungsinya itu untuk mencegah endapan keras yang membatu begitu, supaya tetap bisa dikocok, supaya naik. Contohnya tuh seperti NaCl dan juga atau KCl. Terus ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan itu ada pengawet, yaitu untuk menjaga kesediaan dari serangan kuman atau jamur. Contohnya itu metil paraben. Terus ada pengatur pH. Ya, pengatur pH ini agar menjaga kadar asam basa atau menjaga kadar asam basa ini agar obat dan zat aktif tidak mudah rusak. Terus ada pemanis, pewarna, dan juga perasa. Nah, itu menutupi rasa pahit asli dan mempercantik penampilan dari sebuah sediaan, terutama untuk anak-anak. Contohnya sirup simplex yang rasanya tuh kayak ada rasa stroberi, rasa jeruk begitu. Nah, kedua kita masuk dalam komposisi sediaan dari emulsi ini. Nah, karena emulsi ini adalah campuran antara minyak dan air dan secara alaminya itu dia tidak bisa menyatu, formulasi emulsi membutuhkan komponen penengah agar keduanya tuh bisa bisa bergabung, bisa tercampur menjadi cairan susu yang stabil. Nah, ada fase terdispersi atau fase dalam. Nah, cara yang dipecat menjadi tetesan-tetesan kecil ini lalu disebarkan ke dalam cairan lainnya jika tipenya minyak dalam air. Jika tipe itu minyak di dalam air, maka minyaknya yang menjadi tetesan kecil di dalamnya. Terus ada fase pendispersi, fase luar atau fase pembawa. Nah, fase luar dan fase pembawa ini biasanya cairan utamanya yang jumlahnya lebih banyak dan bertindak sebagai lingkungan luar tempat tetesan kecil tadi itu menyebar. Yang berikut kita akan masuk dalam ilmu Gator atau zat stabil. Nah, ilmu Gator ini seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu kayak komponen inti yang bertindak sebagai lem begitu. Dia tuh yang atau lem atau jembatan begitu untuk menghubungkan air dan minyak itu yang tidak bisa menyatu itu. Nah, tugasnya itu menurunkan tegangan antara minyak dan air serta membungkus tetesan minyak agar tidak saling bergabung lalu terpisah kembali. Terus contohnya tuh ada Twen 80, Span 80, gom Arab dan atau lecithin. Terus ada koelmugator. Nah, bahan pemati yang ditambahkan untuk memperkuat kinerja elmugator utama agar sediaan jauh lebih kokoh dan tidak gampang memisah. Contohnya itu ada cetil alkohol atau asam lemak. Terus ada taking agent atau pengental. Nah, pengental ini fase luar yang memperlambat pergerakan tetesan minyak naik ke permukaan. Yaitu dia akan memecah sediaan pemisah menjadi dua lapisan. Contohnya itu CMC atau Sactanlium. Nah, terus ada antioksidan. Nah, antioksidan ini khusus ditambahkan untuk melindungi komponen minyak di dalam obat agar tidak mudah mengalami oksidasi yang memicu bau tengik, bau yang kurang enak. Terus contohnya itu satu PHT dan juga vitamin E. Terus ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini ada pengawet. Pengawet itu untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur pada bagian air di emulsi. Contohnya itu metil paraben. Terus ada humektan. Nah, humektan ini dia itu menjaga agar sediaan tidak mudah kering dan tetap lembab, terutama jika emulsi digunakan sebagai krim kulit. Contohnya glycerin atau propylene glycol. Terus ada pemanis, pewarna, juga perasa. Nah, itu memberikan rasa dan rupa yang menarik pada emulsi untuk diminum. Contohnya tuh seperti esensi jeruk pada minyak ikan.